Anakku mati tertabrak mobil. Ini salahku. Nadia. Kenapa tak kunci pintu saat keluar? Karena kamu, Nadia tertabrak mobil. Aku kunci pintunya. Aku juga tak tahu kenapa. CCTV rumah bisa buktikan. Kok kosong? Anak kita sudah mati. Kamu masih cari alasan. Kembalikan cucuku. Kenapa tak kamu yang mati? Harusnya kamu yang mati. Ya, harusnya aku yang mati. Silakan Ibu Rina Suryani bicara. Aku ternyata terlahir kembali. Jam 2, sekarang 1 jam sebelum putriku mati. Di hidup ini, bagaimanapun, aku harus mencegah tragedi ini. Rina, cepatlah bicara. Pak, aku mau ponselku, biar aku lihat sebentar. Ini rapat rahasia. Semua ponsel sudah dikumpulkan. Kamu gila? Putriku dalam bahaya. Hari ini bagaimanapun, aku harus dapat ponselku untuk lihat CCTV. Maaf sekali. Ada apa denganmu? Malah kacau di saat penting. Syukurlah Nadia masih ada. Rina, sudah puas lihatnya? Aneh, pintunya jelas sudah terkunci. Terus kenapa Nadia bisa keluar? Siapa sebenarnya yang membukanya dan tak menguncinya lagi? Sudah selesai belum? Cepat bicara. Pak, maaf sekali. Ada urusan penting. Jangan biarkan putriku keluar. Andi, jangan biarkan Nadia keluar hari ini. Aduh. Ya, ngerti. Nadia, bukannya kamu tidur? Oh, Tante datang ngasih buah. Makasih, Tante. Pintar. Nadia, masuk ke kamar dulu. Oke, Ayah. Ya. Kapan sih kamu mau cerai sama si macan betina itu? Kan udah aku bilang, demi Nadia, aku gak bakal cerai. Aduh, kamu tenang aja, jadi sayangku aja. Aduh, pusing banget. Udah, gak usah peduliin dia. Ada apa? Andi, aku peringatkan, hari ini kunci pintunya. Kamu gila ya? Pintunya udah dikunci. Aku dapat peringatan pintu terbuka. Tunjukkan pintunya dikunci sekarang. Ya, ngerti. Aduh, ngerti. Sini lihat, kan udah dikunci. Udah, aku ada urusan. Ku tutup ya. Tunggu, aku mau ngomong sama Nadia. Kasih teleponnya ke dia. Jangan kasih tahu aku ke sini. Terus lampu merah. Mana Nadia? Aku mau ngobrol sama Nadia. Jangan biarkan Nadia kasih tahu dia. Dewi datang. Nadia udah tidur. Aku ada urusan, ku tutup ya. Jangan ditutup. Kalau kamu berani tutup, aku ceraiin kamu pas pulang. Kamu salah minum obat ya. Sinin telepon ke Nadia cepat. Mama mau pulang hari ini. Nadia, jangan keluar rumah hari ini. Jangan main sembarangan, apalagi nyebrang jalan. Kalau terpaksa harus keluar, pakai jam GPS-nya. Dengar? Dengar. Nadia, ingat. Oh ya sayang, hari ini ada orang lain ke rumah. Ada. Mama gak apa-apa. Mama gak apa-apa. Mungkin sinyalnya mati, sayang. Ayah dan Tante Santoso ada urusan. Kamu gambar di sini dulu ya. Oke, Ayah. Wah, anak baik. Nadia, ayo temani nenek jalanin anjing. Tapi Mama bilang. Mama, kamu sibuk kerja tiap hari, gak ada waktu main sama kamu kan? Tapi Mama gak sengaja. Nenek, kita main di rumah aja. Anak ini jaga mamanya ya. Aduh sakitnya reumatik nenek. Aduh, sayang kaki nenek sakit hari ini. Dogi juga mau buang air. Tolong nenek jalanin anjing ya. Aduh sayang, kita jalanin di kompleks aja. Lagian di kompleks gak ada jalan. Itu gak dianggap gak nurut mama. Kita harus banyak bantu orang, terutama orang tua dan anak yang lebih lemah. Ya udah, aku tanya Ayah dulu.
Ayah. Nadia, ayah lagi sibuk. Main sendiri dulu ya. Oke. Biar nenek aja. Nenek, biar aku aja. Anakku dalam bahaya sekarang. Pemilik mobil. Aku akan bayar ganti rugi 2 kali lipat. Aku bisa transfer sekarang. KTP-ku juga aku berikan. Tolong biarkan aku pergi dulu. Mana ada ibu yang mengutuk anaknya sendiri? Pasti dia bohong. Suamiku selingkuh. Dia bawa selingkuhannya ke rumah saat aku tak ada. Oh, begitu ya. Sekarang bisa dipahami. Anda urus urusan keluarga dulu. Nanti saya hubungi Anda. Oke, tak masalah. Ayo beri dia jalan. Ayo kita berilah jalan. Ayo beri jalan. Terima kasih semua. Aduh, sayang, kaki nenek makin sakit. Bisa tolong ke apotek di seberang jalan beli obat ya? Nadia, jangan keluar rumah hari ini. Jangan main sembarangan, terutama jangan menyeberang jalan. Nini, dia aku bantu naik. Aku harus cari cara menipunya ke jalan. Halo? Apa? Baik. Aku bawa dia ke sana. Sayang, ibu kena masalah. Ayah sudah pergi. Nenek bawa kamu ke sana. Terus kaki nenek? Tak usah pedulikan nenek. Biar aku pulang dulu. Jangan mari. Ayah! Suara apa? Gak ada suara. Nadia ketuk pintu. Kalau tidak fokus nanti kena hukum loh. Ayah sudah pergi. Masih nggak percaya? Pak manajer, Bang Andi gak angkat. Gawat, cepat jalan. Iya. Pak Agus, ngapain di sini? Ayo masuk. Ibu Suryani suruh kami ke sini buat pastiin anaknya ada di rumah. Ada di rumah. Pasti ada. Nadia. Tenang Mas Andi, dia cuma main di bawah. Gak apa-apa kok. Wah, kok nggak dengar suara pintu? Aduh Mas Andi, tadi musiknya terlalu keras. Jadi gak denger. Ayah, aku main ke rumah teman. Aku dan nenek jalan-jalan sama anjing. Balik dalam setengah jam. Aduh, anak ini main keluar nggak bilang-bilang. Halo, Bu Suryani. Dia nggak di rumah. Di ruang CCTV bilang dia jalan-jalan sama anjing di kompleks. Apa? Pak Agus, tolong suruh dia cepat pulang. Nanti saja bahasnya pas aku pulang. Biar aku yang ngomong. Gila ya. Nadia cuma jalan-jalan sama anjing di kompleks. Ini kompleks dengan keamanan terbaik di kota. CCTV-nya ada di mana-mana. Lagian kamu bukannya lagi rapat. Baru sekarang peduli sama Nadia. Waktu itu kamu bawa Nadia ke mall. Dia hampir diculik. Sekarang kamu di sini ngapain sok jadi ibu baik? Kamu. Nadia, kali ini ibu takkan biarkan kamu terluka lagi. Nini, bagaimana keadaan ibuku? Pokoknya ayahmu di sana. Ke sana dulu. Kok ayah nggak telepon aku? Nenek, tunggu sebentar. Aku telepon ibu dulu. Anak sialan ini susah ditipu. Aku harus cepat bilang ke Dewi. Anak sialan ini nggak tertipu. Jalankan rencana B. Ibu, cepat angkat teleponnya. Nadia, kamu di mana sih? Ibu. Nadia. Ya Nadia. Kamu kenapa? Andy, Nadia udah pulang. Tenang, dia kan lagi jalan-jalanin anjing. Gak diangkat, mati HP-nya. Otakmu udah gila karena ngumpulin sewa ya? Kalau baterai habis pasti nonaktif. Mana mungkin gak diangkat? Gila. Pak Agus, tolong suruh satpam cek CCTV lagi. Di mana anakku sekarang? Pak, anaknya nggak ada di kompleks. Apa? Mungkin dia keluar lewat titik buta atau ke rumah orang lain. Aku lapor polisi sekarang. Kak, tenanglah. Dia baru keluar kurang dari setengah jam. Kalau lapor sekarang gak bakal diterima.
Lagi pula, kalau polisi datang, harga rumah ini... Kamu ngapain? Kamu cuma penyewa. Kok peduli banget sama sewa? Karena kalian berdua sudah lama bersekongkol buat nyelakain anakku. Biar kamu bisa gantikan aku kan? Hei, kamu ini paranoia ya? Aku cuma bilang yang benar. Sekarang kamu harusnya telepon teman-teman Nadia dulu. Dan juga tetangga, lihat apa dia ada di sana. Lapor palsu buang waktu polisi. Bisa dipenjara loh. Dewi lagi bantu kamu. Bantu aku. Dia repot-repot naik ke ranjangmu. Kamu pikir aku percaya dia mau baik hati bantu cari anakku? Kalau fitnah Dewi lagi, jangan paksa aku memukulmu. Pukul saja. Jangan gila ya. Kamu kenapa sih? Kak, aku cuma anggap Mas Andi sebagai pemilik rumah. Hari ini cuma mau antar buah. Sudahlah, yang penting sekarang temukan Nadia. Sekarang bukan saat untuk urus masalah mereka. Nadia, kamu di mana? Kok dia bangun? Harus kasih tahu adik. Mama, aku kedinginan. Di mobil dingin. Di mobil? Sayang, lihat-lihat apa saja di sekitar kamu. Buka speaker. Mama, di mobil ada banyak ikan beku. Aku kedinginan. Aku ingat, dia di tempat Bu Guru Sari. AC rumah Bu Guru Sari selalu sangat dingin. Tidak, Nadia bilang di mobil. Dan di sekitar ada makanan laut. Jangan-jangan truk pendingin. Di kehidupan lalu, Nadia juga tertabrak truk pendingin. Jangan-jangan ini bukan kecelakaan. Mama, baterai jamku habis. Aku takut. Sayang, baterai cepat habis di suhu dingin. Hemat baterainya. Jangan takut, Mama segera menemuimu. Dia di tempat Bu Guru Sari. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Kalian pulang dulu. Nanti aku jemput dia. Andi, apa kamu pikir aku main-main dengan nyawa Nadia? Pak Agus, tadi Nadia bilang dia kedinginan. Di sekitar ada makanan laut. Aku curiga dia di truk pendingin. Ngawur. Ikut aku cari. Aku nggak mau. Aku tunggu di rumah. Nadia itu kesayanganku. Dia kesayanganku yang paling berharga. Masa aku nggak ngerti dia? Dia nggak akan main-main. Andi, kalau sampai terjadi sesuatu pada Nadia, apa kamu bisa tanggung jawab? Jangan sok peduli di sini ya. Di rumah ini aku yang paling baik ke Nadia. Kalau Nadia benar-benar hilang, aku juga nggak mau hidup. Udah kan, kamu sendiri tahu rutinitas harian Nadia. Kerjanya cuma nyinyir saja. Mau percaya nggak, Nadia pasti pulang tepat waktu jam 2. Oke, nggak mau cari ya. Aku kasih tahu semua orang kamu selingkuh. Kita cerai. Separuh asetmu jadi milikku. Nadia juga jadi milikku. Jangan gila di sini ya. Ngomong apa sih? Jangan bahas cerai. Aku pergi tanpa bawa apa-apa, oke? Pak Pratama, Ibu Suryani, Satpam bilang tadi di gerbang ada terpendingin. Ayo. Hei, ngapain kamu? Bisa buka baknya. Anakku di dalam. Tak bisa dibuka, aku baru mau segel untuk dikirim. Ini soal nyawa. Kumohon, aku baru telepon anakku. Dia di dalam. Tenanglah. Aku tenang. Banyak truk di sini, kok kamu yakin di trukku? Di trukmu ada makanan laut kan? Iya. Itu benar. Anakku bilang sekitarnya ada makanan laut. Minta anakmu nyalakan lokasinya. Kalau di trukku, aku langsung buka. Tapi baterai jamnya mau habis. Gak bisa nyalakan lokasi. Ayah, Ibu. Kumohon, akan kutanggung kerugian di trukmu. 2 kali lipat, 3 kali lipat pun bisa. Aku cuma minta buka, biar aku lihat cuma sekali. Kamu gak punya bukti apa-apa. Atas dasar apa kamu buka bak trukku? Aku bisa buat surat perjanjian ya. Apa aku suruh kamu tulis? Kan ku bilang gak ada anak di truk. Bu Rina, nggak bisa dibuka. Di dalamnya penuh makanan laut mewah. Kalau dibuka, isinya bisa rusak. Lalu reputasi perusahaan kami. Siapa yang akan tanggung jawab? Aku cuma butuh 10 detik. Masa truk kalian 10 detik saja tak tahan? Tapi kalau ada masalah, siapa yang tanggung jawab? Kamu bisa pergi saja. Aku bisa kena PHK. Aduh, Rina, dia benar. Ayo, pergi. Kita tunggu di rumah. Ayo, tunggu di rumah. Iya, pulanglah. Bu Rina, katamu anakmu diterpendingin perusahaan kami. Ayah, Ibu. Tapi nggak ada bukti, cuma omong kosong. Aku nggak bisa biarin kamu buka bak truknya. Sini kuncinya.
Mas Andi, tolong aku, istrimu gila. Rina, kamu bukan cuma merusak barang orang. Kamu mau melukai orang. Kamu mau Nadia punya ibu pembunuh. Berikan kuncinya. Jangan kasih. Nadia baik-baik saja. Aku tak percaya dia di truk pendingin. Ada yang mau mencelakainya. Ayah, Ibu Nadia tak bisa menunggu kalian lagi. Karina, Mas Andi itu baik. Mana mungkin ada yang mau mencelakai anaknya. Dewi benar. Kita tak punya musuh. Andi, kamu pasti menyesal. Apa kamu mau lihat putri kita mati? Nadia juga putriku. Aku paling sayang padanya. Diam. Aku bilang sekali lagi, berikan kuncinya. Jangan paksa aku. Jangan uji batas seorang ibu. Sebaiknya kau berdoa Nadiaku belum mati. Kalau tidak, kau akan membayarnya. Ini. Ada apa ini? Cepat berikan kuncinya. Waktu tak cukup. Maaf Komandan Budi, dia cuma main-main. Pergi main. Selalu begini sama teman. Sudah konfirmasi ke teman-temannya. Apa dia masih di perumahan? Sepertinya tidak. Cepat buka pintunya. Tak ada yang lebih penting dari nyawa. Komandan, biar aku yang tanggung. Komandan, kau memihak Rina. Berapa uang yang dia berikan? Jangan buka! Kumohon kak, jangan macam-macam. Di dalamnya cuma laut. Tak mungkin dia di dalam malam ini. Rina, berhentilah. Sampai kapan kau mau gila? Semua udah lihat kan, di dalamnya nggak ada anakmu. Mana mungkin, mobil ini baru saja disegel. Anak sebesar itu naik ke mobil. Mana mungkin sopirnya nggak tahu. Bu Rina, kamu lupa minum obat hari ini. Oh, ternyata dia gila. Pantas saja ngomong ngawur. Ibu Suryani, apa ada masalah? Tidak mungkin. Aku dengar jelas. Nadia bilang dia kedinginan di mobil. Dan ada ikan beku di sekitarnya. Aduh, lihatlah. Lihat baik-baik apa Nadia ada di dalam. Ada Nadia nggak? Kenapa Anda yakin anak Anda celaka? Karena dia datang cari suamiku tanpa tutup pintu. Aduh, kok bahas ini lagi? Kan aku udah bilang, kita cuma pemilik dan penyewa. Dia cuma ngasih buah ke aku. Tapi kalian gak tutup pintu. Di kehidupan lalu, karena kalian gak tutup pintu, Nadia merangkak ke jalan dan ditabrak truk pendingin. Di kehidupan lalu, Kak Rina, aku tahu kau terlalu stres karena rapat hari ini. Soal kau lukai aku tadi, aku tak akan usut. Pulanglah istirahat. Memang hal reinkarnasi terlalu aneh. Takkan ada yang percaya padaku. Aduh, istriku, ayo pulang. Sekarang Nadia pasti sudah menunggu di rumah. Kita pulang nunggu ya. Pak polisi, maaf ya. Sudah, bubar ya. Jangan pergi. Komandan, aku tak bohong. Aku ini ibu kandung Nadia. Mana mungkin aku main-main dengan nyawa Nadia? Aku sangat curiga ada yang sengaja mencelakai Nadia. Nadia itu sangat penurut. Mana mungkin dia ke jalan tanpa alasan? Kau buang waktu polisi. Kau tahu tidak, kau bikin aku malu besar. Andi, tak apa kalau orang lain tak percaya. Kenapa kau juga tak percaya padaku? Siang tadi Nadia, kau nekat telepon bilang dia dalam bahaya. Bahaya? Semua CCTV tak ada rekamannya. Tak ada rekaman, kau malah ke ruang CCTV. Mau periksa truk pendingin. Apa maumu sebenarnya? Tapi aku ibunya. Justru karena kau ibunya, makanya aku tak percaya. Apa yang kau lakukan pada Nadia dulu, kau sendiri tak tahu. Apa yang pernah kau lakukan pada Nadia, kau tak tahu sendiri. Ya. Aku yang lebih sering urus Nadia saat kumpulkan sewa. Wajar kan Nadia menyukaiku? Kau mau jadi wanita karir kan? Nadia tak menyukaimu. Kau ingin Nadia lebih menyukaimu. Jadi kau main drama untuk cari perhatian. Aku tahu ini. Ini namanya kepribadian histrionik. Sialah sekali anak yang punya ibu begini. Mas Andi, jangan terlalu marah. Lagi pula Kak Rina pernah kehilangan anaknya. Dan itu saat hari ulang tahun anaknya. Mas Andi, kau tak berhak bicara di sini. Bagaimana kau tahu? Kau yang bilang padanya. Jangan-jangan yang ingin membunuh Nadia itu kau. Hei, kau belum selesai. Kau mau aku memukulmu? Andi Pratama,
Kau malah melindunginya dan tak percaya padaku. Hidup mati Nadia tak penting bagimu. Sudah cukup. Pak polisi, maafkan kami. Maaf merepotkan waktu kalian. Istriku baru-baru ini terlalu sibuk, kurang tidur. Mungkin dia berhalusinasi. Nanti aku akan minta maaf. Tak perlu minta maaf. Ibu Suryani besok datang ke kantor untuk urus insiden. Ya. Ibu, tolong. Ayo, pergi. Jangan bikin malu di sini. Komandan, percayalah padaku untuk terakhir kalinya. Aku punya solusinya. Ada caranya. Dewi Santoso, manajer perusahaan transportasi. Dia pasti punya cara lain. Panggil truk pendingin lain. Sejujurnya, hubungan saya dan Andi Pratama selalu buruk. Kenapa bilang gitu? Jadi, kalau putriku mati, saya dan Andi Pratama akan cerai. Dewi Santoso bisa menggantikanku. Komandan, tolong ikut saya ke manajemen lihat CCTV. Putriku hilang dari titik buta CCTV. Anda berpengalaman, pasti bisa lihat arah penjahat ke jalan utama. Komandan, Anda yakin percaya dia? Nyawa anak itu paling penting, kabari tim. Komandan Joko. Ayo. Makasih kalian berdua. Nadia, ibu pasti akan menemukanmu. Di sini masih terlihat anak itu dan ibu Bu Santoso sedang mengajak anjing jalan-jalan. Tapi setelah lewat sini, kamera pengawas berikutnya terhalang. Ada sudut lain. Pak Agus, ada peta kompleks? Ada. Bu Santoso, ibu Anda di mana? Beliau susah berjalan. Jadi tidak usah ditanya ya. Baik, kalau begitu kita naik. Tidak perlu. Aku bawa beliau ke sini. Nanti datang juga pasti tetap tidak mengaku. Kulihat bagaimana dia menyelidikinya. Aduh, aku tak kuat jalan. Bu, apa hari ini ibu jalan-jalan dengan Nadia? Nadia siapa? Nadia, anak Mas Andi. Kenapa dengan Nadia? Apa hari ini ibu jalan-jalan dengan Nadia? Komandan Budi, mereka berdua sedang mengulur waktu. Suhu di truk pendingin minus 18 derajat. Kalau lama, anak itu bisa mati. Siapa yang mengulur? Kamu bilang siapa yang mengulur waktu? Tante, bangunlah dulu. Tante, CCTV memang merekam Tante jalan-jalan dengan anak itu. 15 menit lalu, anak itu tiba-tiba menghilang. Tante ingat apa yang terjadi saat itu? Hilang? Mana mungkin? Kami masih bersama hari ini. Ingatanku sudah buruk. Masih pura-pura. Aduh, kenapa kamu berteriak? Mau menakuti nenek ini? Tante, aku mohon. Di truk pendingin sangat dingin. Nadia bisa mati. Asal kalian mau kembalikan Nadia, aku cerai dengan Andi sekarang. Apa maumu sebenarnya? Aku tak tahu maksudmu. Apa yang kalian inginkan agar melepaskan Nadia? Bu Rina, tuduhan seberat ini, kamu tak punya bukti untuk menuduh kami. Aku malah mau tanya, apa yang kamu inginkan agar melepaskan kami? Kalian mau bukti kan? Semua bisa lihat. Rumah kami tak dekat dengan titik buta CCTV. Kalau bukan Tante yang sengaja membawanya, Nadia takkan pernah ke belakang semak-semak itu. Itu bukti apa? Meski bukan bukti kuat, tapi setiap anak itu mau lewat jalan lain. Tante selalu menghalangnya. Ini cuma kebetulan. Begini, tiap Dogi buang air selalu di semak-semak itu, jadi sering ke sana. Salah. Tiap Nadia pulang jalan-jalan, dia bilang, Dogi buang air sembarangan, tak ada tempat khusus. Aduh, Bu, jantungku sakit sekali. Komandan Budi, lihat ibuku begini. Bisa kami pulang kan? Tidak boleh pergi. Aku panggilkan dokter sekarang. Kamu ini... Sudahlah, kalau hari ini Nadia sayang kenapa-napa, ambil nyawaku. Tante, ngapain? Ibu. Tante, apa yang Anda lakukan? Ibu. Bu Rina, apa kamu puas dengan ini?
Nasib Bang Andi sungguh malang nikah sama dia. Memang tak bisa dibandingkan dengan Dewi. Ya sudah Rina, cukup. Tak apa kamu curiga aku dan Dewi, tapi tak hormat pada orang tua. Aku sungguh buta waktu itu. Karena kau lulusan tinggi, aku nikah sama orang macam kau. Aduh, marah sampai bibirku bengkak. Aku yang gila. Atau kau tak bisa bedakan benar salah? Komandan Budi, ada rekaman panggilan di ponselku. Jam 5.14. Anakku meneleponku. Setelah dia memanggilku, lalu dia mematikan. Dia pasti dalam bahaya di kompleks. Apa artinya? Maksudmu periksa warga yang keluar masuk kompleks saat itu? Benar. Mas Andi, Bu Rina tak percaya apapun kataku. Di dekat semak itu sedang perbaiki selokan. Apa mungkin anaknya jatuh ke dalam selokan? Oh, benar. Memang mungkin. Ayo cepat kita pencar untuk mencari. Anak itu sudah naik mobil 10 menit. Kalau sampai cari di kompleks, anak pasti mati. Tunggu, apa anaknya bawa barang yang bisa dilacak? Ada. Jam tangan telepon ini. Tapi baterainya tinggal 20%. Lagi pula di truk pendingin yang kedap, GPS tak ada sinyal. Untuk model ini, aku punya ide. Tapi baterainya bisa habis dalam 10 menit. Mau coba? Mas Andi, ayo cepat cari. Aku mau lihat. Setelah dia selesai telepon, apalagi yang dia bilang. Sayang, angkat teleponnya. Halo, Ibu. Nadia, kamu gak apa-apa? Ibu, di sini gelap banget. Aku kedinginan. Aku juga nggak tahu kenapa aku di sini. Nadia, jangan takut. Dengarkan ibu. Cari fitur lokasi di jam tanganmu. Lalu geser ke bawah, ke paling bawah. Cari dan nyalakan lokasi penuh. Udah nyala, tapi jam teleponnya menunjukkan akan mati dalam 10 menit. Aku takut. Sayang, jangan takut. Ibu akan temukanmu dalam 10 menit. Cari kardus atau handuk di sekitarmu. Bungkus dirimu. Lalu gosok-gosok tanganmu. Hentakan kaki biar nggak terlalu dingin. Tunggu ibu. Ibu pasti akan menemukanmu. Ibu, aku mengerti. Sekarang kalian percaya kan? Bu Rina, itu tak berarti anaknya di truk pendingin. Sumur air limbah juga sangat dingin. Ayo cepat cari. Kemarin baru hujan, mungkin sumurnya masih ada air. Apa? Tunggu apa lagi? Cepat jalan. Nadia bilang di sekitarnya ada makanan laut. Di sumur air limbah ada makanan laut juga. Bu Rina, sampai kapan mau ribut? Kalau anak itu terendam di sumur, badannya akan hipotermia. Kalau lama terendam, dia bisa pingsan dan tenggelam. Dia cuma punya gangguan paranoia. Jangan pergi, Andi. Aku mohon. Kita cuma punya satu pilihan. Kamu masih mau percaya Dewi ya? Menurutmu? Siapa yang menahan anak di truk pendingin tanpa alasan? Hilangnya anak itu pasti cuma kecelakaan. Kamu langsung bilang dia dalam bahaya di truk pendingin. Kamu punya indera keenam sampai tahu semuanya. Aduh, pantas orang bilang kamu narsis. Sayang kalau nggak jadi aktris. Dewi, berani. Sumpah kamu gak pernah melukai putriku. Sumpahlah. Aku berani sumpah. Kalau hari ini aku cuma acting, aku dihantam mobil kalau keluar. Asal lewati hari ini, aku tak takut siapapun. Berani sumpah? Aku, Dewi, bersumpah tak pernah melukai Nadia. Kalau bohong, keluargaku hancur. Lihat. Lihat bagaimana kamu menyudutkannya. Kalau dia bohong, keluargaku juga hancur. Sudah, ayo jalan. Tunggu, lokasinya bergerak. Apa? Dan sangat cepat. Lihat, lokasinya tidak hanya bergerak cepat, tapi juga di jalan raya. Katanya Rina, ternyata benar-benar di mobil. Dewi, ada apa ini? Mas Andi, aku juga tidak tahu.
Walau lokasinya bergerak, itu tidak berarti ada hubungannya denganku. Jangan ribut. Sekarang kita tahu lokasi anaknya. Kita harus segera pergi melacak lokasinya. Kontrol, perhatian. Segera lacak truk pendingin yang melaju ke timur di Jalan Timur Selatan. Mungkin ada anak di dalamnya. Ayo, pergi. Dewi, gimana kalau mereka benar-benar nemu anaknya? Panik sekarang percuma. Jangan sampai mereka nemu anaknya. Halo. Cepat cari tempat parkir. Cepat hancurkan jam tangan anak itu. Siap. Ayah, Ibu, akhirnya kalian datang. Ibu, tolong! Kau takkan bertemu ibumu lagi. Jangan! Siapa suruh kau menghalangi kakakku? Demi kekayaan keluarga kami, kau harus mati. Orang jahat, jangan! Komandan Budi, berapa lama lagi sampai bisa menyusul? 10 menit lagi. Kok lokasinya hilang? HP-mu rusak ya? Pakai HP-ku. Tunggu, mungkin penculiknya menghancurkan jam tangan anak itu. Apa? Nadia? Kita 5 menit lagi sampai lokasi hilangnya. Pakailah sabuk pengaman. Kembalikan! Kembalikan! Siapa kamu sebenarnya? Ibu! Tenang, nanti ku atur suhunya di bawah minus 25 derajat. Kamu akan segera tertidur. Nadia? Nadia? Nadia, kamu di mana sih? Baru keluar sebentar. Kok bisa jadi begini? Aku kan sudah bilang, tutup pintu, jaga anak kita. Malah main sama wanita lain. Mereka mau bunuh anakmu. Kamu sadar nggak? Tenanglah. Dewi bukan orang begitu. Dewi nggak begitu. Injak kecoak aja dia takut. Nggak mungkin dia. Masih belain dia? Dengar ya. Kalau hari ini ada apa-apa sama Nadia, kamu takkan tenang seumur hidup. Dia juga anak kandungmu. Kenapa selalu sumpahin dia? Waktunya sadar. Telepon dari ruang kontrol komandan. Silahkan. Siap. Semua naik mobil. Aku takkan biarkan kalian mudah menemukannya. Belok kiri, kita masuk kawasan industri selatan dari pintu belakang. Pak polisi, cari siapa? Apa hari ini Anda lihat mobil ini? Pernah. Mobil Ekspres Nusantara hari ini parkir di sini. Kok sebanyak ini? Banyak sekali. Lalu CCTV hari ini? Oh, Pak polisi, kawasan ini baru. Lihat, CCTV belum dipasang. Aduh, gimana ini? Kalau begitu, plat mobil sudah dikirim ke kalian. Ayo kita cari. Ya, cepat. Di sini nggak ada. Di sini juga nggak ada. Nggak mungkin. Apa platnya palsu? Yakin semuanya di sini. Mobil Ekspres Nusantara. Semua parkir di sini. Aku mau buka dan periksa. Apa? Banyak banget. Meski bisa koordinasi semua mobil, kerugiannya harus ditanggung sendiri. Nggak masalah. Nadia sudah 30 menit menghilang. Dia nggak bisa nunggu. Bocah kecil, tunggu mati di dalam sana.
Tunggu mati di dalam sana. Kok bisa begini? Nadia, kamu di mana? Anak tak ketemu, uang juga harus diganti banyak. Tunggu. Pak, apa ada truk pendingin dan gudang pendingin lain di sini? Ada gudang pendingin, tapi kalian tak punya ID, tak bisa masuk. Cepat antar aku ke gudang pendingin. Selain membiarkan Nadia cepat mati, tak ada cara lain. Cepat antar aku ke gudang pendingin. Aku cuma penjaga gerbang. Aku tak punya hak itu. Ibu Suryani, tenanglah. Tim kami segera tiba. Tenanglah, hari ini takkan ada tersangka yang lolos. Buat apa tangkap mereka? Aku cuma mau Nadia hidup. Kamu kenapa? Komandan terus membantumu? Kalau benar seperti katamu, di suhu truk pendingin selama setengah jam, anak itu mungkin sudah. Diam. Kukurung kau di kamar kosong ini. Tak ada yang bisa menemukanmu. Buka pintunya, tolong! Anakku takkan mati. Semua karena kau. Kalau kau dan Dewi tak menghalangi, aku pasti sudah menemukannya. Sudah cukup. Kalau Nadia benar-benar, aku takkan melepaskanmu seumur hidup. Coba saja sumpahi Nadia lagi. Ini semua gara-gara kau. Itu kau. Tak tahu benar salah, Buta. Sangat bodoh. Jangan bertengkar. Cepat cari saja. Ya, anakku sangat pintar. Dia takkan mati. Cepat temukan Nadia, kumohon. Ya, aku harus bangkit. Nadia menunggu aku menemukannya. Ayah, ibu, tolong aku. Abang, aku mohon, biarin aku masuk ruang pendingin. Siapa yang berani bawa dia? Pak Santoso. Rina, Demi, Mas Andi. Aku panggil tamu, Kak. Sudah cukup ributnya. Banyak tuh di sini. Kau sudah periksa semuanya. Apa ada putrimu? Rina, ayo, serahkan pada Pak Budi. Mas Andi, dia belum bisa pergi. Dia sendiri bikin perusahaan kita rugi besar. Aku baru lapor polisi, ada yang buat onar. Polisi tiba dalam 10 menit. Rina, pergi sekarang. Aku bisa minta hukumanmu diringankan. Biar aku ditahan, biar aku dipenjara. Tapi Pak Budi, aku mohon, percayalah padaku sekali lagi. Periksa lagi ruang pendinginnya. Aku mohon, Pak Budi. Pikir baik-baik. Apa kau benar ingin bantu wanita ini meski kau polisi? Tapi kami bukan perusahaan kecil. Nanti aku tuntut kau atas nama perusahaan karena mengganggu produksi. Kau dan timmu akan dihukum. Kau mengancamku. Kami bukan bodoh. Penculik menculik Nadia, tapi tak minta tebusan, malah dikurung di ruang pendingin. Jelas mereka mau membunuhnya. Ini pembunuhan. Kalau kau halangi, itu ganggu penyelidikan. Ada apa di sini? Akhirnya Pak Joko datang. Pak Joko sudah datang. Ayah, ibu, tolong aku. Abang, kumohon, biarin aku masuk ruang pendingin. Siapa berani membawanya? Pak Santoso, Rina, Demi Mas Andi. Aku panggil kakak. Sudah cukup ributnya. Banyak tuh di sini. Kau sudah cek semua. Ada putrimu? Rina, ayo, serahkan pada Pak Budi. Mas Andi, dia belum bisa pergi. Dia sendiri yang bikin perusahaan kita rugi besar. Aku baru lapor polisi. Ada yang buat onar. Polisi akan tiba 10 menit lagi. Rina, pergi sekarang. Aku bisa minta mereka hukummu lebih ringan. Biar aku ditahan. Biar aku dipenjara. Tapi Pak Budi, kumohon percayalah padaku sekali lagi. Cek lagi ruang pendingin. Kumohon. Pak Budi, pikirkan baik-baik. Apa benar mau bantu wanita ini meski kau polisi? Kita bukan perusahaan kecil. Nanti aku tuntut kau atas nama perusahaan karena mengganggu produksi. Kau dan timmu akan dihukum. Kau mengancamku. Kami bukan bodoh.
Penculik menculik Nadia tapi tak minta tebusan, terus mengurungnya di ruang pendingin, jelas ingin membunuhnya. Ini pembunuhan. Kalau kau terus halangi, itu menghalangi penyelidikan. Kenapa ribut? Pak Joko, akhirnya Anda datang. Nadia, Nadia. Kamu di mana? Sangat dingin di sini. Nadia, bertahanlah. Ibu segera temukanmu. Nadia! Nadia! Ibu, di sini. Nadia. Rizky sudah mengurung anak itu di ruang kosong. Sekarang dia pasti sudah mati. Komandan, tak ada di mana-mana. Kok bisa begini? Rina, kamu sudah cari di mobil dan di ruang pendingin. Sekarang apalagi alasanmu? Tapi di CCTV terlihat di sini. Ayah, Ibu. Nadia, Nadia. Kamu di mana? Sangat dingin di sini. Nadia, bertahanlah. Ibu segera temukanmu. Nadia! Nadia! Ibu, di sini. Nadia! Rizky sudah memasukkan anak itu ke ruang terbengkalai. Sepertinya dia sudah mati sekarang. Komandan, tidak ada di mana-mana. Kok bisa begini? Rina, kamu sudah cari di mobil? Kamu juga sudah cari di ruang... Pak Budi, karena di pendingin tidak ada, minta orangmu segera geledah kawasan ini. Kami harus lanjut produksi normal. Kalau nanti ada masalah, bukan urusan perusahaan kami. Kalian yang tanggung. Baik. Itu Nadia. Bukan, kamu salah dengar. Kalian dengar suara itu? Sepertinya nggak ada suara. Ada suara. Di pojok depan. Beneran. Nadia masih hidup. Kalian ngapain? Pasti lemari yang jatuh. Aduh, minggir. Nadia. Pak Joko, ada ruangan kecil di sini. Nadia, ini salah ayah. Nadia. Ayah di sini. Ibu di sini. Nadia, jangan takut. Ibu di sini. Nadia tak takut lagi. Ibu Suryani, Tuan Pratama, saya dan rekan akan bawa Nadia ke rumah sakit. Petugas kepolisian juga sudah tiba. Mereka akan mengamankan semua supir yang keluar masuk hari ini. Mohon bantuannya. Terima kasih. Tidak, lepaskan aku. Siapa yang lapor polisi? Siapa yang lapor? Dia yang lapor. Anakku terkurung di truk pendingin perusahaan mereka dan dipindahkan ke gudang pendingin. Dia malah tak menolong, malah menunda waktu kami, menghalangi kami masuk gudang pendingin dan menuduhku buat onar. Di mana anak itu sekarang? Sudah diselamatkan.
Tapi sekarang, aku yang mau menuntutnya. Dewi Santoso, kau dan sopir bersekongkol. Mau bunuh anakku. Sekarang mau pergi begitu saja. Mana buktinya? Kau tak punya bukti, kau cuma mau fitnah. Orang ini mau kabur dari pintu belakang, kami berhasil menangkapnya. Itu dia. Anak itu mendadak muncul. Aku tak sempat bereaksi. Di kehidupan lalu, dia juga yang menabrak anakku. Ini ternyata adalah pembunuhan terhadap Nadia. Siapa namamu? Sopir truk pendingin PT Express Nusantara, Rizky Santoso. Rizky Santoso. Dia Santoso. Kau juga Santoso. Apa hubungan kalian? Aku tak kenal dia. Aku tak terlibat masalah ini. Mas Andi, percayalah padaku. Dia Santoso. Kamu juga Santoso. Apa hubungan kalian? Aku tak kenal dia. Aku tak ada kaitan dengannya. Mas Andi, percayalah padaku. Masih pura-pura? Kamu selingkuh dengan Andi. Sengaja tak tutup pintu. Lalu ibumu memancing Nadia bawa anjing jalan-jalan. Nadia dengar kataku, tak keluar kompleks. Kalian membuangnya ke truk pendingin, menginjak hancur jam teleponnya, lalu memindahkannya ke ruang pendingin. Kak polisi, ini semua cuma tebakannya. Tebakan? Aku dan Andi jelas sudah menutup pintunya. Siapa yang membukanya? Di ponselku masih ada rekaman CCTV. Dewi, demi mencelakai putriku, kamu benar-benar bersiap. Sengaja memilih hari aku rapat rahasia, agar aku tak dapat notifikasi pintu tak terkunci, agar putriku tak bisa menghubungiku. Dewi, kok kamu bisa begini? Kalau kamu tak selingkuh, mana mungkin dia punya peluang? Sayang, ini salahku. Aku minta maaf. Dia yang menggoda aku. Jangan kasih tahu Nadia ya. Kita bahas perbuatan kotormu nanti. Apa hubunganmu dengan Dewi? Kenapa kamu lari kalau tak bersalah? Kami cuma rekan kerja. Pak polisi, kami tak ada hubungan lain. Demi hal hari ini, aku bahkan pindahkan KTP Rizky. Periksa dua orang ini. Tak perlu. Pak Budi, Nadia sekarang. Nadia sedang dirawat pemanasan. Kondisinya stabil. Identitas Rizky Santoso sudah saya ketahui. Di KTP mereka sekarang memang tak ada hubungan. Terus dulu? 20 tahun lalu, Ibu Dewi mengadopsinya dan mengganti namanya. Jadi secara resmi mereka bersaudara. Terus kenapa KTP mereka tak disatukan? Setengah tahun lalu, KTP-nya dipindahkan. Setengah tahun lalu juga saat aku kenal Dewi. Dan ada yang melihat mereka sering ke hotel. Apa? Ternyata keluarga ini sudah lama menjebak kita sambil merayumu. Mencari celah melukai Nadia agar kita cerai. Jadi Dewi langsung jadi nyonya kos. Kak! Sekarang kau panggil ya. Berani melotot. Berani melotot. Jangan. Kenapa? Kamu kasihan padanya. Aku hamil, anakmu. Mas Andi, kamu boleh curiga, tapi ini darah dagingmu. Kenapa tak percaya? Kenapa tertawa? Dia memukulmu karena dia tahu dirinya cuma dimanfaatkan. Tahu kenapa Andi tak mau melepas Nadia? Karena dia tak bisa punya anak. Anak ini, dari IVF yang satu-satunya selamat. Kau melukainya, berarti mencelakai harapan keluarga Pratama. Anakmu telepon. Nadia. Ayah, ibu. Kamu gak apa-apa? Kamu gimana? Gak apa-apa. Nadia, bisa ceritain ke paman, kok bisa sampai di ruang pendingin? Orang jahat. Orangnya dia. Ya, dia. Apalagi mau kamu katakan? Dewi, aku sangat percaya padamu. Kamu selingkuh di belakangku dan mengkhianatiku. Tuan Pratama, tenanglah. Tega-teganya pakai cara keji mencelakai putriku. Hentikan, bawa mereka semua. Dia yang culik, dia yang merencanakan, ini bukan salahku. Dewi Santoso, beraninya kau menimpakan semua padaku. Memang begini, kamu yang incar belasan rumah keluarga Pratama dan menyuruhku ikut kamu. Kalau nggak ikut, kamu mau bunuh keluarga kami. Omong kosong, Dewi Santoso. Kamu yang tak tahu diri, jangan salahkan aku. Pak polisi, aku serahkan diri. Aku yang bawa anak itu ke mobil, dan aku yang kunci dia di ruang pendingin. Tapi yang merencanakan semua ini, itu Dewi Santoso. Kau fitnah.
Semua buktinya ada di ponselku. Kamu dan ibu yang incar rumah Andi Pratama menyuruhku culik anak mereka dan bilang kalau aku di penjara, kalian akan cari koneksi buat mengeluarkanku. Semua itu omong kosong. Kau gila. Ini semua karena dihasut mereka. Juga menyuruhku menabrak Nadia, tapi anak itu tak mau keluar. Menyuruhku culik dan membekukannya. Diam kau. Berhenti, bawa mereka semua. Tuntutan ini cukup buat kalian di penjara seumur hidup. Tidak, aku tak mau lahirkan anak di penjara. Bu Rina, kumohon, lepaskan aku ya. Nadia kan baik-baik saja kan? Aku juga akan segera jadi ibu. Menghabiskan seumur hidup di penjara. Bang, dia yang menyuruhku. Aku cuma ditipu olehnya. Kita sama-sama pria. Kamu pasti mengerti kan? Minggir, tolong aku, Mas Andi. Aku tahu aku salah. Sayang, ayo kita lihat Nadia. Jangan sentuh. Sayang, aku salah. Pukul aku, asal kamu mau. Aku rela apapun. Boleh, kita cerai. Tidak, aku tak mau cerai. Sayang, aku cuma kilaf sesaat. Kamu sering kerja tak di rumah. Tidak. Dewi Santoso yang menggoda aku. Jalang itu yang selalu menggoda aku. Sampai sekarang kamu masih mengelak. Rina, kamu tahu aku sangat jaga harga diri. Sekarang aku berlutut padamu. Maafkan aku ya. Maafkan aku. Dibanding ketakutan dan luka yang Nadia rasakan, itu belum cukup. Aku menyalahkanmu karena selingkuh. Lebih benci kamu tak tahu benar salah. Bersama pelakor menghalangiku cari anak. Malah cerita soal anak hilang ke pelakor itu. Kamu jelas tahu. Jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Dan juga setelah kita cerai, Nadia milikku. Kamu tak pantas jadi ayahnya. Rina, sayang. Maafkan aku ya. Jangan biarkan Nadia pergi. Minta maaf pada Nadia saja. Soal aku takkan maafkan. Rina.